Halo Sobat Pejuang Kedinasan, welcome to Teka-Teki. Tanya kampus, tanya kita, solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Nah, di hadapan kita semua sudah ada narasumber yang kece banget nih dari kedinasan loh teman-teman. Ada yang tahu nggak nih kira-kira kakak ini dari kedinasan mana? Ayo coba tebak. Nah, silahkan ya teman-teman komen di bawah ini yang tahu nih kakaknya dari kedinasan yang mana. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Kak. Kenalin, aku Puja dari konsultan pendidikan dari Priority Dinas. Nah, di sini aku udah mengundang pemateri yang keren banget, yang kece abis pastinya. Yuk, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja nih kenalan sama kakaknya. Kakaknya boleh kenalin Kak nama lengkapnya. Terus asal SMA-nya dari mana? Jurusannya IPA atau IPS atau SMK? Terus asal dari mana dan prestasi selama SMA? Lalu asal kedinasannya Kak. Boleh dipersilakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Kak Pujian juga teman-teman semuanya. Perkenalkan izin perkenalan diri, Taruna Wreda, Herni Widiawardana. Nomor stambuk saya 4330. Saya dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan dari Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Asal saya dari Kota Kediri, Jawa Timur. Kalau yang tahu Kediri pasti tahu apa namanya, terkenal dengan tahu kuningnya gitu. Di Kediri, Jawa Timur. Asal SMA saya dulu SMA 1 Kota Kediri, SMA Negeri 1 Kota Kediri. Dan juga kalau ditanya soal apa namanya prestasi, kebetulan alhamdulillah dari sejak SD sampai dengan SMA, Kak Puja saya kebetulan alhamdulillahnya diberikan banyak, lumayan banyak sih, lumayan banyak prestasi dari bidang olahraga sampai dengan kepenulisan itu itu tadi. Dan juga kebetulan juga dari SD sampai SMA alhamdulillah diberi rezeki untuk ranking paralel terus Kak Puja. Kira-kira seperti itu terkait dengan perkenalan saya. Ya. Dan sekarang mungkin saya sudah di tingkat 4 di Politeknik Pemasyarakatan ini, yang berstatus dan juga menyandang dengan sebutan Taruna Prida. Jadi sudah hampir lulus Kak Puja, kurang kurang lebih 1 tahun lagi seperti itu. Dan di Poltekip kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Taruna yang menaungi dalam bidang legislatif, menampung aspirasi baik itu merancang undang-undang maupun melaksanakan segi pengawasan dan juga monitoring budgeting seperti itu Kak Puja kira-kira. Oke, wah keren banget ya Kak. Memang Tara dari dulu kakaknya itu udah keren banget. Terima kasih ya Kak atas perkenalannya. Oke teman-teman semua tadi yang sudah menjawab yang benar di dalam kolom chat. Selamat, kalian mendapatkan nilai 100. Just. Jadi betul teman-teman. Kakaknya dari mana ya tadi? Kalau ada yang tahu, keren banget. Nah, sebelumnya ini aku mau langsung tanya-tanya ya, Kak. Terkait persiapan Kakak nih waktu mau masuk ke dinasannya. Boleh diceritain nggak sih, Kak? Singkat aja ceritanya. Gimana cara Kakak itu untuk masuk ke kedinasannya? Baik, jika saya boleh flashback, kebetulan dulu itu saya juga belum tahu apa itu kedinasan, lalu politeknik ilmu pemasyarakatan dan juga kedinasan-kedinasan lainnya. Yang hanya saya tahu adalah ASN TNI Polri, yang mana dulu saya bercita-cita sebagai tentara negara Indonesia kebetulan Kak Puja. Jadi saya mempersiapkan itu mulai dari SMP. Kebetulan dulu saya atlet voli. Jadi dari segi fisik alhamdulillah mumpuni. Lalu dalam cita-cita saya itu saya betul-betul berjuang untuk dapat masuk ke TNI. Namun rezeki belum dapat di saya. Akhirnya Tuhan Yang Maha Esa mengarahkan saya kepada salah satu kedinasan yang menurut saya one and only dan terbaik di Indonesia dari bidang pemasyarakatan, dan hanya ada satu-satunya di Indonesia karena bidangnya itu pemasyarakatan, yakni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kalau bercerita soal rekam jejak dulu waktu apa seleksi, awal seleksi saya mulai pada
apa namanya, browsing di internet terkait dengan sekolah-sekolah kedinasan, karena kebetulan karena saya tidak rezeki di TNI, akhirnya saya beralih pikiran untuk mencoba kedinasan, browsing di internet, akhirnya mendapatkan informasi-informasi. Dan juga beberapa kesempatan ada cutting saya di SMA itu kebetulan juga sudah masuk duluan di Politeknik Pemasyarakatan. Akhirnya saya bertanya-tanya, menggali informasi dari situ. Akhirnya saya mendapatkan uh, informasi website web di Google, ya ini Catar Kemenkumham.co.id, yang di situ apa, dari proses administrasi, proses seleksi dan lain sebagainya itu sudah terangkum semua. Dan saya mempersiapkan itu Kak Puja dari awal, baik itu administrasi, kesiapan fisik maupun dari tes SKD-nya. Gitu kira-kira aja singkatnya. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak. Oke nih, kalau aku boleh tahu, kakaknya sebelumnya pernah tes PTN atau enggak? Terus kenapa sih Kak lebih milih PTK dibandingkan perguruan tinggi negeri? Silahkan Kak Herning. Baik, Kak Puja, terima kasih. Dulu alhamdulillahnya saya dapat jalur undangan SNMPTN di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan saya menyelesaikan apa namanya studi saya di situ sekitar kurang lebih 3 semester, 3 semester kurang kayaknya, ya 3 semester kurang. Dan setelah saya menggali-gali informasi itu tadi, karena dulu waktu saya daftar itu juga pas zaman COVID ya, jadi informasi itu hanya saya dapat by online gitu, jadi sangat terbatas apa sosialisasi dengan orang lain. Akhirnya setelah saya apa dari SMA mendapat jalur undangan dan juga masuk di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, saya memutuskan untuk memilih PTK karena prospek kerja yang jelas. Karena di sini setelah lulus kita akan nantinya dilantik dan juga ditempatkan sebagai ASN di seluruh Indonesia. Dan tidak main-main, Politeknik Pemasyarakatan ini mencetak kader-kader pemasyarakatan dengan golongan 3A yang setara dengan perwira, gitu Kak Puja. Jadi prospek kerjanya yang sangat jelas di sini. Sudah dipastikan pasti ASN dengan golongan 3A, dengan apa namanya standar 3A itu tadi. Jadi kalau bukan menyampingkan PTN, tapi dalam artian maksud saya di sini adalah realistis dalam berpikir bahwasanya apa sih yang kita butuhkan di masa muda ini sebetulnya untuk membanggakan orang tua, gitu. Kalau misalkan ada yang pasti, kenapa tidak kita pilih gitu? Kira-kira seperti itu teman-teman. Juga Kak Puja. Oke, ternyata kakaknya udah lulus PTN dulu nih teman-teman. Keren banget kan kakaknya udah masuk kedinasan. Terus ternyata sebelumnya masuk juga ke PTN-nya yaitu ke UB teman-teman di jurusan hukum. Udah top markotop banget deh nih Karning ini. Nah, gini Kak, aku mau tanya juga nih. Kira-kira persyaratan pas ketika kakak mendaftar itu apa aja sih Kak? Waktu untuk seleksi kedinasannya. Lalu kakak tuh daftar di tahun berapa? Karena kan kakak sebelumnya pernah di PTN terlebih dahulu ya. Boleh Kak Karning? Baik, untuk tahun daftar saya masuk di tahun 2020. Waktu itu sedang panas-panasnya isu COVID-19 yang masuk ke Indonesia, dan saya memberanikan diri dengan tekad bulat saya untuk tetap daftar di Politeknik Pemasyarakatan, seperti itu. Dan juga untuk persyaratan sendiri, teman-teman mungkin bisa cek nantinya di web catar.kemenkumham.go.id. Di situ terdapat beberapa informasi, ya ini terkait dengan tahapan seleksinya apa saja, lalu syarat-syarat dokumen pendaftaran apa saja, dan juga alur tes bagi apa namanya calon taruna
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini yang di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM di situ. Jadi mungkin dapat saya bacakan sedikit ya terkait informasinya. Untuk tahapan seleksinya itu ada seleksi administrasi, yakni berupa verifikasi berkas pengunggahan berkas, sorry. Terus yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar. Ya mungkin kita tahu sendiri kalau misalkan kita mau daftar PNS sekarang harus melewati seleksi kompetensi dasar itu teman-teman yang mungkin modal dasar kita untuk dapat apa namanya di tahap selanjutnya gitu. Lalu yang ketiga ada seleksi lanjutannya, ini ujian psikotes, dilanjut dengan tes kesehatan, lalu ada tes kesemaptaan. Tes kesemaptaan ini ya berupa lari-lari, lalu push up, sit up, pull up, yang berhubungan dengan apa namanya olah fisik ya, seperti itu. Dan juga yang terakhir ada tes wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Ini juga penentu dalam apa namanya masuk tidaknya ke Sekolah Kedinasan Politeknik Pemasyarakatan ini, karena di tes akhir itu pengamat akan menilai bagaimana sebetulnya karakter pribadi dari seorang calon taruna, apakah memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh uh, negara dalam dalam menaungi dalam nantinya menaungi apa namanya instansi pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini, karena tidak main-main kita nantinya bekerja itu langsung berhadapan dengan narapidana yang notabene adalah orang-orang yang sudah dan telah diputuskan oleh hakim apa namanya dijatuhkan putusan oleh hakim dan dinyatakan dia bersalah dan dimasukkan ke lapas begitu. Jadi memang betul-betul diseleksi dengan cermat oleh pengamat bagaimana tanggapan kita. Lalu setelah ada tes wawancara, ada tes pengamatan fisik. Di situ dilihat gitu apa namanya apa view daripada body dan juga fisik kita di situ. Dan selanjutnya ada tes keterampilan. Nah, tes keterampilan ini kurang lebih kita diberikan waktu oleh pengamat untuk apa namanya menampilkan bakat dan juga minat kita terhadap suatu hal. Katakanlah saya tertarik di bidang olahraga dalam kecabangan bola voli. Akhirnya saya menampilkan tuh keterampilan saya di bidang bola voli. Dan juga kalau misalkan sedikit cerita singkat, dulu saya juga menampilkan PBB baris berbaris dan menampilkan ini karena saya ada basic pencak silat juga, jadi saya menampilkan pencak silat di situ. Ya mungkin pengamat menilai ada kelebihan dan juga potensi lebih dari diri saya. Akhirnya alhamdulillahnya dengan restu Tuhan Yang Maha Esa saya dapat diterima di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini. Nah, itu kira-kira Mbak Saka Puja. Wah, oke. Berarti tahapannya banyak juga ya, Kak. Tadi ada seleksi administrasi, lalu ada SKD, ada psikotes, terus juga ada sampai tahap akhir deh pokoknya, Kak. Nah, kira-kira nih, Kak, dari tahapan-tahapan yang udah Kakak lalui, menurut Kakak nih, mana sih tahapan yang paling sulit biasanya? Boleh nih, Kak. Tahapan paling sulit di mana, Kak? Baik, kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, Kak Puja ya, tes yang paling sulit itu ada di seleksi kompetensi dasar dan juga tes di akhir, tes wawancara, penguatan fisik dan juga keterampilan. Karena apa? Karena tes seleksi kompetensi dasar ini menurut saya adalah gerbang awal kita bisa dan juga menentukan diri kita itu bisa lanjut atau tidak. Karena itu yang paling sulit. Ya, kalau misalkan memang yang daftar itu banyak, pasti kan di ranking tuh nilainya. Akhirnya mau tidak mau kita harus belajar lebih soal SKD ini, itu sangat penting karena gerbang awal. Dan yang kedua tadi saya sebutkan bahwasannya tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan ini juga apa yang tersulit karena di situ kita diuji dan juga yang menguji pengamatnya itu bukan orang sembarangan gitu. Pengamatnya itu pejabat-pejabat tinggi daripada Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi
dari situ kita dapat belajar mempersiapkan lebih lah agar kita dapat uh, masuk di sekolah kedinasan politeknik pemasyarakatan ini. Namun saya ingatkan kembali dengan catatan bahwa kita tidak boleh terlena dengan tes-tes yang lain, menggampangkan tes-tes yang lain. Karena apa? Karena tes-tes yang lain juga menentukan kita dapat lanjut atau tidak sebetulnya. Contoh, seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini kadang dipandang sebelah mata oleh para peserta seleksi. Padahal ini juga sangat penting kalau misalkan apa yang kita upload itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan daripada apa instansi di websitenya itu, otomatis kita dapat gugur karena kita dianggap tidak profesional dan juga tidak teliti dalam mengikuti alur seleksi yang telah ditentukan. Gitu. Oke, siap Kak. Berarti kita harus prepare banget ya Kak, harus well prepare terhadap SKD-nya. Dan tadi juga Kak Harning udah notice nih harus di-note ya teman-teman semua. Jadi walaupun tahap satu administrasi, teman-teman tetap harus memperhatikannya dan mempersiapkannya sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal atau kelewatan nih teman-teman. Tolong di-note ya dari Kak Harning nih. Nah oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak buat Kak Harning. Kira-kira peraturan apa sih ketika kakak sudah keterima di Poltekkip itu yang harus ditaati, tidak boleh dilanggar? Kan kalau yang kita tahu tuh biasanya itu kalau kita lolos kedinasan ketika masa liburan harus pakai seragam katanya gitu Kak. Nah kalau di Poltekkip sendiri gimana? Boleh Kak Arning dijawab. Baik, terima kasih Kak Puja. Karena kita dididik sebagai seorang perwira ya, biasa kita di kampus itu menyebutnya dengan perwira penjara seperti itu. Jadi segala sesuatu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu sudah ada aturannya yang mengatur. Dan aturan itu dinamakan Perduktar, Peraturan Kehidupan Taruna. Jadi secara rigid di situ apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang dilarang dan juga diperbolehkan seluruhnya diatur. Sampai dengan penggunaan HP, lalu etika makan, etika berjalan dengan teman, etika mengobrol dengan teman, etika mengobrol dengan pejabat, etika masuk ruangan, kemudian berbagai hal yang menyangkut dan juga membentuk seorang taruna itu seluruhnya diatur di situ. Jadi contoh kecil seperti apa yang disebutkan tadi oleh Kak Puja, bahwasanya biasanya kalau misalkan keluar harus pakai seragam. Ya betul, memang harus pakai seragam karena itu adalah aturan yang harus ditaati dan jika memang dilanggar nantinya akan mendapatkan punishment gitu, seperti itu. Mendapatkan punishment yang juga memberatkan kehidupan kita di kampus karena atas kesalahan kita sendiri. Sebetulnya maksud-maksud dan tujuan daripada adanya aturan ini yang mengikat kita itu untuk membentuk karakter kita, untuk jiwa kita, kepribadian kita sebagai seorang pemimpin. Karena kita dicetak sebagai kader-kader pemasyarakatan yang mana nantinya memimpin suatu instansi yang tidak mudah seperti itu. Karena hadapan kita sekali lagi yang saya sampaikan tadi adalah orang-orang yang telah sah dan juga telah diputuskan oleh hakim dinyatakan bersalah, ini narapidana di lapas. Jadi mau tidak mau kita dibentuk karakternya, mental kita dibentuk. Jadi tidak hanya pintar saja nantinya yang diasah, tapi dari segi etika, kepribadian, lalu mental, karakter itu segalanya dibentuk di sini. Itu kan. Oke, siap nih. Teman-teman perlu dicatat ya tadi kata-katanya dari Kak Harning. Nah, ini Kak, kan kakak udah keterima nih Kak di Poltekkip. Kira-kira kesan yang kakak dapatkan selama di Poltekkip itu seperti apa? Boleh nih Kak. Baik, sebelumnya jujur saja, saya sangat berterima kasih kepada yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan juga rahmat ridho sehingga saya bisa bergabung di instansi pemerintahan dan juga dicetak sebagai kader pemasyarakatan. Dan yang kedua adalah ini suatu hal yang membanggakan bagi orang tua saya karena saya dapat mencapai suatu prestasi sejauh ini yang mungkin saya juga belum pernah pikirkan
sebelumnya. Dan untuk instansi saya, Politeknik Pemasyarakatan yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM, saya juga berterima kasih atas segala hal yang diberikan oleh negara kepada saya, baik itu segi pendidikan, pengajaran, pengasuhan, yang membentuk pribadi saya menjadi seorang calon-calon pemimpin pemasyarakatan di masa depan. Sehingga apa yang saya dapatkan sekarang akan saya gunakan untuk pengabdian saya kepada negara nantinya. Gitu. Dan pesan saya kepada adik-adik, bagi adik-adik yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara, siapkan dengan betul mental, fisik, dan juga kepribadian baik kalian. Jangan hanya bermalas-malasan ketika teman kalian tidur, ketika teman kalian main game, Gen Z kan biasanya seperti itu ya. Tapi tanamkan pada prinsip kalian bahwasannya apa yang kalian dapatkan di masa depan itu adalah hasil dari proses di masa sekarang. Apa yang kalian dapatkan di 10-20 tahun ke depan itu adalah hasil daripada perjalanan karir kalian sekarang. Oleh karena percayalah bahwasanya banyak orang mengatakan hasil tidak akan menghayati proses, proses tidak akan menghayati hasil. Itu memang benar. Karena apa yang kita tanamkan sekarang akan kita dapatkan buahnya nanti. Jadi itu prinsip yang harus kita tanamkan terlebih dahulu di mindset kita untuk dapat teguh menghadapi segala alur seleksi maupun naik turunnya dinamika mental dan juga kepribadian kita untuk mengabdikan kepada negara, karena itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Itu mungkin Kak Mujahid. Oke, terima kasih ya Kak buat kesan dan pesannya nih buat teman-teman semua. Nah, Kak, ada lagi nih pertanyaan, mungkin ini terakhir ya Kak pertanyaannya. Untuk masuk Poltekkes sendiri Kak, apa aja sih kan didapatkan misalkan asrama, seragam, dan kuliahnya itu berbayar nggak sih Kak? Silakan Kak. Baik Kak Buja, terima kasih. Apa yang sudah diberikan negara kepada saya itu banyak sekali. Kalau misalkan saya hitung-hitung mungkin saya juga tidak bisa mengembalikan secara penuh ya, gitu, seperti itu. Uh, Melalui Politeknik Pemasyarakatan ini, instansi kami, uh, di sini kami mendapatkan fasilitas asrama secara gratis. Asrama secara gratis, lalu seluruh seragam itu ditanggung oleh negara. Dalam artian hal ini juga kita dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Lalu selain itu makan itu 3 kali sehari kita dapatkan dan juga ditanggung oleh negara. Jadi sudah kita tidak perlu memikirkan makan lagi karena itu sudah menjadi tanggung jawab dari negara untuk menghidupi kita selama kita pendidikan. Lalu selain itu ada yang namanya tunjangan ikatan dinas di setiap bulannya. Besarannya mungkin ya cukup untuk kehidupan kita selama di asrama dalam 1 bulannya itu. Untuk nominalnya mungkin dapat saya sebutkan atau bagaimana Kak Bijajin? Iya boleh Kak, nggak apa-apa. Baik, untuk nominalnya per bulannya mendapatkan 500.000. Dan itu suatu hal yang menurut saya besar yang dikeluarkan oleh negara kepada kita dan juga sangat-sangat membantu kita dalam menjalani proses pendidikan yang ada di Politeknik Pemasyarakatan ini. Dan selain itu banyak hal-hal yang kita dapatkan, fasilitas-fasilitas lain secara gratis di sini. Jadi tidak berbayar sama sekali. Justru kita malah dibayari oleh negara untuk disiapkan, sekali lagi untuk disiapkan mengabdi pada negara itu tadi. Oke, berarti di Poltekkes sendiri itu udah lengkap ya Kak, fasilitasnya udah all in gitu hitungannya ya. Udah dapat semua dari asramanya, dari seragamnya, dapat makan 3 kali sehari, bahkan dapat uang tunjangan loh teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua nih yang
pengen masuk kedinasan, boleh tentukan pilihannya mau masuk Poltekkip atau kedinasan lainnya. Itu sama-sama bagus dan sama-sama baik. Ataupun teman-teman mau PTN aja tapi nggak mau PTK itu juga nggak apa-apa. Karena tadi yang sudah tadi Karning katakan, apa yang teman-teman mulai hari ini itu akan menentukan masa depan teman-teman semua. Oke, Karning, terima kasih banyak ya Kak sebelumnya sudah mau nih sharing-sharing sama kita, sama teman-teman semua. Semoga Karning sukses selalu. Pokoknya sampai selesai nih Kak karirnya dan oke banget dan pastinya kita juga sangat-sangat senang ya Kak sudah komunikasi sama Kakak, kita jadi tahu tahapan-tahapan masuk Poltekkip bagaimana, apa saja yang didapatkan. Bahkan kita juga tahu nih kisahnya Kak Harning dari semasa sekolah putih abu-abu sampai saat ini sudah masuk Poltekkip. Bahkan teman-teman semua nih, Kak Harning juga keterima di PTN melalui jalur undangan. Udah keren banget kan? Semoga teman-teman yang menonton podcast ini bisa seperti Kak Herning. Amin. Oke teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, and share. Dan semoga bermanfaat supaya masuk kampus gak jadi teka-teki, ikutin teka-teki. Tanya kampus, tanya kita. See you teman-teman. Oke. Showers early Friday, but improving to greater